Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Ratusan wakil Jenderal Iblis berteriak dan mengerumuni Tanyun. Api es Hongmeng. Begitu Tanyun memikirkannya, lapisan api biru muncul di permukaan tubuh yang diselimuti kekuatan angin dan guntur. Karena selubung kekuatan angin dan guntur, semua orang dan wakil Jenderal Iblis tidak bisa melihatnya. Alasan mengapa Tanyun tidak berani melepaskan api es Hongmeng secara terbuka dan berlebihan adalah karena dia takut pejabat senior keluargamu yang hadir akan mengetahuinya. Jika dia menghadapi musuh setingkat dengan Ling Xia Tianzun, dia tidak akan berani menggunakannya bahkan jika api es Hongmeng disembunyikan, karena ranah Tianzun dapat dengan mudah melihat api es Hongmeng. Pada saat ini, di antara orang-orang yang hadir, yang memiliki ranah tertinggi adalah Mu Pingcuan di ranah Kaisar Suci. Dia masih berurusan dengan Jenderal Iblis berambut merah. Jadi tentu saja dia tidak punya waktu untuk memperhatikan Tanyun. Bahkan jika dia memperhatikan, dia tidak dapat melihatnya. Oleh karena itu, Tanyun melepaskan api es Hongmeng dengan sangat diam-diam. Sekarang api es Hongmeng telah memasuki tahap awal dari tingkat 26, memiliki kekuatan yang kuat untuk mencairkan artefak rendah tingkat ke-9 menjadi ketiadaan, yang jauh melampaui apa yang dapat dilakukan oleh wakil Jenderal Iblis di ranah suci tingkat 8 ini. Ketika api es Hongmeng menutupi tubuh Tanyun, wakil Jenderal Iblis yang kuku kaki kanannya tertanam di bahu kiri Tanyun tiba-tiba mengeluarkan teriakan yang sangat tragis. Mendengarkan ratapan, ratusan wakil Jenderal Iblis yang bergegas menuju Tanyun melihat pemandangan yang sangat menakutkan. Di depan mata mereka, kuku yang tertanam di bahu kiri Tanyun langsung berubah menjadi ketiadaan. Udara dingin menyelimuti lengan kanan wakil Jenderal Iblis. Seluruh lengan kanan berubah menjadi patung es. Ras manusia, latihan apa yang kamu lakukan? Wakil Jenderal Iblis yang kehilangan lengan kanannya dengan ngeri merasakan hawa dingin yang tak tertandingi mengalir ke dadanya di sepanjang lengan yang patah, seolah-olah jantungnya membeku. Tentu saja, ini teknik untuk menghabisimu. Tanyun naik ke langit. Telapak tangan kanan yang diselimuti api biru tiba-tiba mengenai dada wakil Jenderal Iblis itu. Tanyun memegang pedang dengan bau darah. Saat Tanyun menghunus pedangnya, mayat Jenderal Iblis itu jatuh ke dalam kehampaan. Sekelompok binatang buas, kemarilah. Tanyun berteriak, menahan rasa sakit yang parah dari luka di punggung dan bahu kirinya. Bukannya mundur, dia maju ke arah ratusan wakil Jenderal Iblis dan membantai secara agresif di udara. Ayo, pergi bersama dan habisi manusia ini. Wakil Jenderal Iblis meraung, energi iblis di tubuh memadatkan baju besi iblis hitam. Lalu mereka menyerang Tanyun secara langsung. Tanyun melintasi ratusan ribu kaki di langit, memotong lengan kanan wakil Jenderal Iblis dengan pedangnya. Pada saat ini, wakil Jenderal Iblis lainnya terbungkus baju besi. Kuku kanan mereka tiba-tiba ditusuk dengan darah ke dada kanan Tanyun. Segera, wakil Jenderal Iblis membuat suara panik dan buru-buru mencabut kuku kaki kanannya. Namun kuku kakinya telah meleleh menjadi ketiadaan. Ketika udara dingin mencoba mengalir ke lengan kanannya, itu terhalang oleh armor besi. Seorang wakil Jenderal Iblis berkata dengan tajam kepada rekannya, "Setelah kuku kaki kita hilang, hanya perlu beberapa tahun kultivasi untuk tumbuh kembali. Jadi tidak perlu takut padanya. Lebih baik menghilangkan kuku kaki sekarang daripada mati." Segera, ratusan wakil Jenderal Iblis menjadi benar-benar gila, mengambil kuku kaki seperti sabit raksasa, dan menyerang Tanyun lagi. Tanyun dipenuhi memar dan memar, memperlihatkan sepotong tulang putih di sekujur tubuhnya. Tanyun yang berlumuran darah mengeluarkan raungan seperti binatang buas. Dia menjatuhkan 3 wakil Jenderal Iblis dari sisi kiri. Tanyun yang terluka berdiri di udara. Pedang atribut angin dan guntur di tangan kanannya menghilang dari udara tipis, dan pedang besar dengan panjang 800 kaki muncul di tangannya.
Pedang ini adalah atribut kuno, pedang yang diberikan kepadanya oleh Ling Xia Tianzun. Segera, di keruntuhan langit dengan radius ratusan ribu kaki, kekuatan semi suci kuno yang besar melonjak keluar dari tubuh, seperti naga putih susu. Kilau haus darah di sepasang mata raksasa Tanyun menjadi lebih kuat. Teknik pedang 72 arah. Teknik ini diciptakan oleh Tanyun di masa lalu. Setiap jalur juga disebut lapisan. Setiap lapisan memiliki 72 gerakan pedang. Semakin tinggi latihannya, semakin sulit dan semakin kuat. Naga kuno menembus matahari. Segera setelah Tanyun bergerak, dia melakukan bentuk ke-72. Tubuhnya melintas dengan cepat dari kekosongan. Tanyun memegang pedang dan menebas lebih dari 100 wakil jenderal iblis di depannya. Tiba-tiba, pemandangan yang mengejutkan terjadi. Di langit, 72 sosok Tanyun dengan pedang muncul, meledak dengan sinar cahaya putih susu, berubah menjadi putaran matahari yang terik dengan diameter 100.000 kaki di kehampaan. Segera setelah itu, pedang setinggi ribuan kaki, seperti naga yang memancarkan aura kuno, meledak dari matahari yang terik, dan dengan cepat melahap lebih dari 100 wakil jenderal iblis. Ini sangat kuat, ayo kita lari. Dalam kepanikan, wakil jenderal iblis mencoba menghalangi sambil menghindar dengan tergesa-gesa. Dalam sekejap mata, kecuali 30 wakil jenderal yang berhasil melarikan diri, 130 wakil jenderal lainnya semuanya ditelan. Dalam ratapan tragis, lebih dari 130 wakil jenderal iblis di dalam naga yang dipadatkan oleh kekuatan kuno berubah menjadi potongan-potongan daging cincang yang tersebar di kehampaan. Darah menodai langit merah dan kabut darah memenuhi udara. Tanyun yang seperti gunung memegang pedang Tianzun menembak ke langit ke arah 30 jenderal iblis yang masih syok. Dalam sekejap mata, di atas kepala Tanyun, 72 gunung kuno dengan ketinggian 30.000 kaki muncul. Gunung-gunung membawa kehampaan yang runtuh, dan ketika mereka jatuh, setiap gunung menembakkan cahaya pedang 1000 kaki. 72 cahaya pedang menebas ke arah 30 wakil jenderal iblis. 30 wakil jenderal iblis, mereka mati-matian menghalangi dan menghindar, dan 8 dari mereka terbelah menjadi 2 dan mati di tempat. Dari 22 wakil jenderal iblis yang tersisa, beberapa tangan kanannya dipotong, beberapa dadanya ditusuk, dan beberapa kehilangan kakinya. Intinya mereka semua terluka. Tanyun yang melakukan 2 gerakan besar satu demi satu. Dia merasa sangat lelah, tetapi niat membunuhnya menjadi semakin dingin. Pergilah ke neraka, langkah Dewa Hongmeng. Tanyun yang dipenuhi memar dan memar. Dia memegang pedang, melintas dari langit, dan melintas melewati 22 wakil jenderal iblis. Segera, 22 kepala besar terbang menjauh dari leher. 22 mayat seperti gunung, dengan darah yang disemprotkan jatuh dari langit. Tanyun melambaikan tangan kanannya. 22 kekuatan kuno menembus kehampaan dan menembus alis 22 kepala. Itu memusnahkan semua jiwa iblis. Setelah menghabisi wakil jenderal iblis, Tanyun yang dipenuhi memar berdiri terengah-engah di udara, melepaskan kesadarannya untuk melihat ke bawah pada pertempuran. Melalui kesadarannya, ditemukan bahwa 68 wakil jenderal keluargamu melakukan yang terbaik untuk menghabisi pasukan iblis. Selain itu, setelah waktu yang singkat, pasukan keluargamu kehilangan ratusan ribu orang. Jumlah pasukan yang selamat kurang dari 3,7 juta. Sementara pasukan iblis masih memiliki lebih dari 5,9 juta. Karena medan perang membentang terlalu lama, untuk sementara 68 wakil jenderal jelas tidak dapat membaikkan situasi pertempuran. Pada saat yang sama, Tanyun tahu bahwa jika hal-hal seperti ini terus berlanjut, meskipun 68 wakil jenderal pada akhirnya akan menang, tetapi pada saat kemenangan, diperkirakan lebih dari 3,7 juta pasukan keluargamu hampir habis. Tanyun tahu bahwa dia harus menghabisi wakil jenderal iblis berambut putih di ranah suci tingkat ke-9 bersama dengan Jinglu.
Kemudian, memulai untuk mengurangi jumlah kematian pasukan keluargamu. Dia harus menghabisi pasukan iblis yang tersisa. Setelah mengambil keputusan, kesadaran Tan Yun terkunci pada Xuan Yuanru, Xuan Yuanlinger, dan Xuan Yuan Chanfeng yang bertarung sengit dengan Jenderal Iblis Muda di ranah semi suci. Dia berkata, "Aku memiliki bunga haus darah di sini, satu untuk kalian masing-masing. Setelah mengunyahnya di mulut, itu akan membuat darah dalam tubuh mendidih, langsung meningkatkan kekuatan sebesar 10% dan mempertahankannya selama 1 jam. Bunga haus darah yang disebutkan Tan Yun dikenal sebagai salah satu dari 3 ramuan ilahi di alam semesta terakhir yang dia temukan di kota abadi. Pada saat itu, di kota Qinyanfang, setelah bertukar sumber daya dengan 3 rumput suci, ia juga menyimpan beberapa dari 3 rumput suci untuk keadaan darurat. Setelah transmisi suara, Tan Yun mengeluarkan 3 bunga darah dari tas obat mujarab yang tergantung di pinggangnya dan terbang menuju Xuan Yuanru. Setelah Xuan Yuanru dan keduanya menangkap bunga haus darah, mereka buru-buru memasukkannya ke dalam mulut mereka. Pada saat ini, di langit, Tan Yun mengeluarkan 2 bunga haus darah, memasukkan salah satunya ke mulutnya, mengunyahnya dan menelannya ke dalam perutnya. Aura kuat terpancar dari tubuh Tan Yun. Segera, Tan Yun yang dikelilingi oleh kekuatan kuno berubah menjadi kecepatan cahaya putih yang sangat besar dan pergi ke barat laut, di mana Jinglu bertarung sengit dengan wakil jenderal berambut putih. Pada saat ini, Tan Yun tidak memberi Mu Pingcuan dan 20 jenderal bunga haus darah, bukan karena dia pelit, tetapi tidak ada kesempatan untuk memberikannya. Tan Yun menemukan melalui kesadarannya bahwa Jenderal Besar Mu Pingcuan memiliki kerugian yang jelas dalam pertempuran sengit dengan iblis berambut merah. Di sisi lain langit, 20 jenderal keluargamu di ranah Raja Suci tingkat 9. Meskipun mereka bergabung untuk melawan 8 jenderal iblis berambut biru di ranah Raja Suci tingkat 9, mereka masih seimbang. Tan Yun tahu bahwa selama para jenderal diberi bunga haus darah, dapat membiarkan mereka memecahkan situasi pertempuran yang seimbang. Namun, 8 jenderal iblis berambut biru terlalu mematikan. Tan Yun tidak berani mendekati pertempuran. Karena begitu dia lewat, dia tidak tahan dengan kekuatan pertempuran antara mereka. Tan Yun juga tidak mengirim transmisi suara meminta salah satu dari mereka untuk datang mengambil bunga haus darah. Karena begitu salah satu dari mereka meninggalkan pertempuran, 19 jenderal yang tersisa kemungkinan akan dihabisi oleh 8 jenderal iblis berambut biru. Oleh karena itu, pada saat ini Tan Yun tidak memberikannya kepada Mu Pingcuan dan 20 jenderal. Dia hanya bisa berdoa agar jenderal besar Bai Feng segera datang. Setelah beberapa saat, Tan Yun terbang melintasi langit menuju medan perang antara wakil jenderal berambut putih dan Kun Peng bermata emas. Pada saat ini, tubuh wakil jenderal iblis berambut putih telah melonjak menjadi 5.000 kaki. Wajah, leher, dan dada, serta punggungnya ditutupi dengan goresan besar dengan darah yang berdegu. Setiap goresan sangat terlihat hingga ke tulang. Di sisi lain, dada Jinglu mengejutkan. Darah menyembur keluar, jelas terluka oleh wakil jenderal berambut putih. Terutama di sayap kanannya, darah menyembur keluar dari luka besar di tulang yang sangat menyilaukan. Kun Peng yang bau, jika ranamu lebih kuat, aku bertanya pada diriku sendiri bahwa aku bukan lawanmu. Tapi sayangnya, kamu hanya binatang suci tingkat 5. Wakil iblis berambut putih itu menunjukkan tatapan ganas. Tunggu aku merobek sayap kananmu. Aku akan melihat bagaimana kamu bertarung melawanku. Setelah berbicara dengan tawa liar, wakil iblis berambut putih mengeluarkan energi di tubuhnya, memadatkan satu set armor iblis hitam legam, membuatnya tiba-tiba lebih kuat dalam pertahanan. Dalam keadaan normal, wakil jenderal iblis tidak akan menggunakan armor, karena armor diubah oleh esensi dalam tubuh mereka. Setelah mereka memadatkan armor, meskipun pertahanan menjadi lebih kuat, mereka akan merasa cukup lelah, dan perasaan lelah ini hanya akan semakin kuat. Karena itu, sampai upaya terakhir, iblis itu tidak akan memadatkan baju besi. Pada saat ini, alasan mengapa wakil jenderal berambut putih memadatkan armor, karena dia melihat Tan Yun datang. Adegan di mana Tan Yun memenggal ratusan wakil jenderal iblis, dia harus berhati-hati. Wakil iblis berambut putih menabrak kehampaan dengan tubuh 5.000 kaki.
Kecepatannya sangat cepat sehingga Jinglu yang terluka disayapkan dan tidak bisa mengelak. "Jinglu, hati-hati!" Tanyun buru-buru berteriak. Tiba-tiba, dengan mencibir penuh niat membunuh, Wakil Jenderal Iblis berambut putih yang sedang menuju Jinglu berubah arah ke kiri dan muncul di depan Tanyun. Ledakan! Ketika langit dengan radius jutaan kaki runtuh, Wakil Jenderal Iblis berambut putih itu melesatkan tangan raksasanya yang seperti bukit ke arah Tanyun. Kecepatannya sangat cepat, sehingga Tanyun tidak bisa menghindar tepat waktu. Keganasan momentum membuat Tanyun gemetar di dalam hatinya. Tanyun memegang pedang dan menebas tinjunya. Tepat saat dia hendak menebas tinjunya, sebuah armor tinju tiba-tiba muncul di kepalan tangan Wakil Jenderal Iblis berambut putih itu. Dalam percikan api, armor tinju muncul dengan retakan seperti jaring laba-laba di bawah pedang dan kemudian hancur. Namun, tinju raksasa dari Wakil Jenderal berambut putih tetap menghantam Tanyun. Armor kematian. Wajah Tanyun sangat berubah, dan dalam sekejap mata, tinju hitam legam muncul di tangan kirinya. Dia beradu tinju, dan pada saat kedua tinju bertabrakan, suara retakan tulang yang jelas ditelan oleh suara benturan yang mengejutkan. Tinju kiri Tanyun yang ditutupi oleh armor besi kematian pecah. Dalam kabut darah, lengan kiri Tanyun yang panjangnya lebih dari 200 kaki hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Tanyun tampak ngeri, organ dalamnya terluka parah, dan dia menyemburkan 3 suap darah berturut-turut. Pada saat ini, jeritan serak bergema di langit. Tinju kanan dari Wakil Jenderal Iblis berambut putih juga hancur. "Kamu manusia sialan, kamu menghancurkan tanganku." Wakil Jenderal Iblis berambut putih itu benar-benar marah. Dia terbang dengan marah ke arah Tanyun yang tertanam di tanah. "Kakak, hati-hati." Ketika Jinglu tampak cemas, dia menukik ke bawah, menjulurkan sepasang cakar raksasa, dan meraih bahu Wakil Jenderal Iblis berambut putih. Oke guys, sampai sini dulu. Buat kalian selamat berbuka puasa ya. Mungkin yang untuk daerah WIB ya, jamnya sama kayak Mimin, selamat berbuka puasa. Kalau yang Wita sama Wit mungkin udah berbuka puasa duluan ya. Thank you banget yang udah ngasih nge-like banget. Like-nya sekarang tuh jadi 2 kali lipat dari video-video biasanya ya teman-teman. Terima kasih banget support dari kalian, like-nya atau nggak nge-skip iklan ataupun lewat Saweria yang ada di deskripsi. Mimin ucapkan terima kasih banyak ya. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.